Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog nih. Kali ini saya kembali ditemani oleh Cak Irul nih dari Indovili Channel. Yes. Apa kabar semuanya nih teman-teman? Dari Indovili, Mas Harry Travel Vlog. Gimana Cak kabarnya nih? Baik-baik, alhamdulillah. Ini udara agak turun, ini dingin sekali, banyak angin. Tapi ya besok sudah udara segar lagi. Sudah spring, soalnya ganti-ganti. Ya. Nah ini kabarnya katanya banyak orang Indonesia yang baru-baru di belakangan ini baru datang dari Indonesia katanya. Katanya visa lagi mudah katanya. Kebetulan ini nggak tahu ya, Amerika ini kayak diskon visa masuk ke Amerika karena ya mungkin Amerika ngerti bahwa pandemik itu susah, orang kepingin refreshing, jalan-jalan ke Amerika untuk menghibur diri karena di negara-negara lain mungkin pada stres gitu. Ya begitulah mungkin ya. Atau mungkin ngerti orang-orang pihak kedutaan besar Amerika itu ngerti bahwa teman-teman di Indonesia yang di sini stres kepingin dikunjungi oleh saudara-saudaranya, teman-temannya yang dari Indonesia biar happy juga. Gitu mungkin. Oke, jadi nih, nah kira-kira nih topik yang enak kita bahas apa nih? Jadi gini aja deh. Ini ya, silakan cara untuk bisa masuk dan datang ke Amerika nih. Kan ini gini aja deh, garis besarnya gini. Kan itu visa itu kan ada bermacam-macam jenisnya gitu ya. Iya. Nah ini saya mau membahas secara spesifik macam-macam visa yang bisa digunakan untuk datang ke Amerika gitu ya. Mungkin Cak Irul ada masukan, saya juga ada catatan di sini. Mungkin saya sebutin dulu ya. Ini ada berbagai macam visa yang bisa digunakan, yang bisa di-apply buat teman-teman. Jadi tergantung pribadi teman-teman masing-masing, latar belakang atau pendidikan atau latar belakang yang mau di-apply gitulah. Jadi motifnya bagaimana. Terus ini kan ada visa seperti kayak ada visa kapal pesiar gitu ya, yang buat orang yang mau kerja di kapal pesiar. Terus ada visa kayak mau sekolah gitu ya, visa F1. Terus ada visa yang dari hasil diversity itu, visa dari lotre gitu ya, undian lotre. Terus ada visa dengan pernikahan, misalnya petisi gitu ya, dari sponsor, dari jodoh. Terus ada juga visa yang saya catat di sini ada H1B nih. Untuk personal misalnya yang kayak kerja yang berpendidikan misalnya seperti tenaga ahli gitu ya, mau sekolah di Amerika gitu ya. Nah itu silakan kalau ini kurang lebih yang dapat saya catat, yang saya tangkap di sini. Mungkin silakan ditambahkan gitu. Lanjutkan coba. Oke teman-teman, saya ini bukan lawyer imigrasi, jadi saya kurang jelas, kurang ngerti tentang detailnya. Tapi saya insya Allah secara umum itu bisa memberi pengertian tentang aneka macam visa yang umum-umum aja. Jadi kalau untuk kepingin tahu detailnya, jenis-jenisnya, itu bisa dikunjungi di websitenya Amerika tentang uscis.gov. Nanti cantumkan linknya. Nanti ada linknya mungkin Mas Heri. Nah itu ada jenis-jenis macam-macam visa. Nah kategorinya, jenis-jenisnya itu visa itu macam apa aja. Jadi yang umum itu adalah visa turis. Visa turis itu kategori dari B1, B2, ada turis untuk bisnis. Visa itu temporary aja, untuk bepergian gitu, bisa bolak-balik. Terus selama visa itu masih belum expired, visanya itu biasanya 5 tahun. Jadi expirednya itu tidak diberitahu, pokoknya sudah 5 tahun tidak diberitahu langsung ke pemiliknya, nanti besok visamu expired, di pemberitahuan pakai surat, tidak. Otomatis kalau habis ya habis, kita harus aware sendiri, harus tahu sendiri untuk ngurus lagi kalau mau dipakai lagi. Itu untuk visa turis. Dan visa untuk kalau mau sekolah ya namanya visa pelajar atau F1, student visa. Kalau visa dari tunangan ya untuk ini kayak fiancé gitu ya, namanya sponsor gift visa. Terus visa yang tadi macam-macam itu misalkan visa kerja gitu. Visa kerja itu beda lagi. Kerja itu ada kerja yang ahli, ada kerja yang serabutan, maksudnya kerja yang kasar, buruh kasar gitu. Jadi misalkan
musiman, misal musim tanam apa, musim pertanian apa yang di ini mereka didatangkan untuk membantu apa pertanian itu. Setelah musim itu selesai, ya habis visanya itu pulang lagi. Itu biasanya orang-orang Meksiko yang datang ke tempat-tempat itu. Jarang orang Indonesia karena kerjanya sangat kasar sekali lah. Maksudnya di pertanian di lembah-lembah gitu. Yang orang-orang Amerika jarang mau kerja di situ. Kemudian visa yang kerja yang skill itu kita kalau tenaga ahli yang tidak orang Amerika tidak bisa melakukan, misalkan ahli bedah yang spesifik, kemudian chef yang dibutuhkan untuk hotel atau apa yang tidak ada menu yang kalau nggak orang itu yang bisa. Engineer mungkin. Iya, engineer, NASA gitu. ahli-ahli pesawat atau desain itu yang perusahaan sangat butuh. Nah, untuk yang kalangan orang-orang biasa untuk cari visa kerja, Amerika tidak butuh pekerja dari orang-orang biasa karena orang Amerika itu ini sudah sudah dilindungi untuk harus bisa bekerja semua, harus dapat kerjaan semua. Itu untuk melindungi pekerjaan di Amerika. Tapi ya isu untuk orang gelap itu masih banyak, itu udah umum, itu ya ini peraturan ya, saya ngomong hanya peraturan. Kemudian visa lain, visa kapal misalnya. Visa kapal itu bisa bekerja hanya untuk di kapal suatu negara tertentu, misalnya kapal Amerika, yaitu bekerjanya di kapal itu, nggak boleh di darat gitu loh. Di tengah laut itu ya. Iya, namanya visa kapal, visa C1 atau C2 gitu lah istilahnya itu. Nah, itu tidak boleh masuk ke darat, kerja di darat, kerja di restorannya orang di darat tidak bisa. Itu kerjanya harus di restorannya kapal itu sendiri karena perusahaan yang mempekerjakan di kapal itu. Kalau dia keluar di darat ada risiko itu, nanti ya nggak terima yang punya ininya, dicari gitu biasanya. Itu gambaran umum tentang visa. Kemudian ada visa yang istimewa lagi, misalkan ini visa petisi dari orang tua, dari anak, itu beda lagi ya. Ini ada visa yang namanya visa kena korban. Misalkan kalian itu ada di Amerika, itu tidak kena korban, misalkan dipukuli atau dirampok, disiksa, tersiksa atau gitu ya. Nah, itu kamu bisa mengurus, ada bukti-bukti bahwa kamu menjadi korban, ada laporan dari polisi, ada laporan visum dari dokter atau apa. Anda bisa mengajukan visa itu menjadi tinggal di sini, dapat green card juga karena Anda mengalami korban di sini. Itu ada namanya visa, namanya kalau nggak salah U visa atau apa gitu. Ya. Kayak saya ini termasuk salah satunya nih. Oke, jadi itu tadi berbagai macam visa, kategori berbagai macam visa, perbedaan di antara semuanya itu. Jadi tergantung buat teman-teman cocoknya pasannya mau nge-apply visa yang mana. Jadi tergantung disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau keahlian masing-masing gitulah. Nah, jadi yang belum lagi apa tuh? Oh, visa itu lotre. Oh, DV Lotre ya, visa DV Lotre itu sama dengan visa yang lain-lainnya, tapi visa itu diberikan kalau kita menang DV Lotre itu biasanya bulan Oktober. Kalau teman-teman mau kepingin mendapatkan lotre dari visa itu kesempatan bagus, apply aja, dikirimkan ke ada ininya, ada linknya nanti bisa Mas Heri kasih linknya. Ya bulan apa tuh? Tiap bulan Oktober. Tiap bulan Oktober. Iya, itu dibuka. Undian itu ya, lotre kayak kesempatan untuk ya selain untuk itu ya kalau dapat lotre itu bisa menjadi dapat green card di sini. Istilahnya lotre untuk green card. Jadi bisa tinggal tetap di Amerika itu. Tapi kalau untuk kunjungan ya langsung aja bisa, nggak usah nunggu lotre, apply langsung di
kedutaan besar Amerika untuk menjadi visa kunjungan turis atau apa bisa langsung aja sesuai persyaratan. Visa lotre. Bulan Oktober jangan lupa kalau mau berpartisipasi untuk visa lotre di Velotre itu Diversity. Oke nih ya, kayaknya udah cukup jelas ya secara ringkas garis besarnya nih macam-macam visa atau cara masuk untuk bisa datang ke Amerika. Ada lagi nggak ya yang kira-kira nih? Apa lagi ya? Atau kita lanjut nanti untuk gimana cara masuk ke Amerika? Iya tadi itu penjelasan secara garis besar. Tentang jadi bermacam-macam kategori visa, cara masuknya. Terus nanti kita di lain waktu kita akan coba untuk membahas satu persatu secara mendetail gitu ya. Salah satu dari visa-visa tersebut gitu. Cara masuk Amerika dari pintu mana saja, pakai visa apa saja. Nah itu nanti bisa detail atau bisa mau sekarang. Cara masuknya misalkan kalau masuk lewat pelajar, kamu harus mengetahui di mana kamu sekolah, apply sekolahnya di mana. Itu ada banyak trik-triknya. Banyak juga video-video tentang bagaimana menjadi student di Amerika. Itu cara masuk menjadi pegawai kapal. Itu juga ada. Nanti Mas Heri bisa menerangkan bagaimana. Iya, saya sudah buat ada videonya. Silakan dilihat di channelnya. Nah, itu. Iya, saya juga sudah buat. Silakan dicek di channel saya. Cara dan prosedur untuk bisa melamar di kapal pesiar, apa aja persyaratannya, itu sudah 10 macam itu secara terperinci. Silakan lihat di channel saya. Ya, cara masuk menjadi turis di Amerika bisa dilihat di channelnya Mas Heri, juga channel Indofili. Itu ada semua itu. Ada 3 bagian malah tuh, iya. Video-video itu ada di channel Indofili, channel saya dan Heri juga ada. Oke. Baik, begitu saja sementara. Nanti kita sambung lagi di lain waktu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, yang sudah menyimak. Jangan lupa di subscribe, di like dan share. Jangan lupa kunjungi di Indofili channel. Ya. Baik, demikian saja. Sampai jumpa lagi di lain waktu pada video dan topik dan kesempatan yang berbeda. Wassalam.